Kilauan sinar berwarna jingga di langit-langit sudah menampakkan wujudnya. Perlahan sang surya telah menenggelamkan dirinya di balik bukit tinggi nan jauh yang ada di seberang perbatasan desa. Beberapa para warga terlihat mempercepat langkahnya untuk segera sampai ke rumah masing-masing. Mereka tak mau jika waktunya itu habis di perjalanan. Sedangkan teror sosok pocong mengerikan tersebut selalu membayangi ingatan mereka. Ustadz Abdul Salam pun keluar rumah. Sesekali beliau bertegur sapa dengan para warga yang saat itu tengah melewati pelataran itu. Dilihatnya langkah mereka yang nampak tergesa-gesa untuk segera sampai pada rumah masing-masing. Ketika petang sudah menjelma, beliau pun langsung memerintahkan para perempuan untuk membantu Minul memakaikan kain kafan yang sudah disediakan. Sedangkan beliau berikut dengan putra sematawayangnya itu menunggu di luar rumah sampai semuanya selesai. Adzan maghrib pun terdengar berkumandang dari desa seberang. Gambaran petang atau biasa mereka sebut surup itu terlihat begitu mencekam. Ditambah lagi suara binatang malam yang membuat bulu kuduk serasa meremang. Ustadz muda itu terlihat tidak nyaman saat berada di luar halaman pekarangan. Ia seperti merasakan ada sepasang mata goib yang tengah memperhatikannya, beserta dengan sang ayah. "Le, kemarilah. Untuk apa berada di sana berlama-lama? Tunggulah di teras ini bersama dengan Bapak. Sebentar lagi ritual akan dimulai. Bapak harap kamu sudah memperkuat imanmu supaya tak terperdaya dengan godaan setan yang akan mengganggumu saat melantunkan dzikir nanti." Beliau paham jika putranya itu terlihat sangat resah. Maklum saja, sudah sekian lama ustadz muda tersebut baru menginjakan kakinya kembali di desa kelahirannya itu. Wajar saja jika ia nampak tidak nyaman, karena ada beberapa hal yang belum ia ketahui tentang perubahan pada kampungnya itu. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ingin ia tanyakan kepada sang ayah, namun tempat dan waktunya tidak sesuai. Kini ia pun lebih memilih untuk mengurungkan niatnya. Sementara itu, rasa kegelisahan kala itu mulai terlihat dari raut wajah ustadz muda tersebut. Entah mengapa, sedari tadi rasa-rasanya ingin sekali dirinya itu masuk segera ke dalam rumah si Darmoko. "Pak, apa di dalam belum selesai ya prosesnya?" tanyanya kepada Ustadz Abdul Salam. Senyum simbol terukir jelas di bibir beliau. Agaknya ia tahu apa yang tengah putranya rasakan saat ini. Dan untuk menghilangkan kegelisahan tersebut, beliau mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mempertanyakan bagaimana keadaan dirinya sewaktu datang pertama kali di pesantren milik guru beliau. "Sini Le, duduk di sini bersama dengan Bapak." Beliau terlihat menarik lembut tangan putranya dan menyuruhnya duduk pada kursi kayu yang sudah disediakan di depan teras rumah tersebut. "Injih Pak," balasnya dengan tutur katanya yang sopan seperti biasanya. "Bagaimana keadaan Mbah Kiai di sana Le?" tanya beliau kepada putranya itu. "Alhamdulillah Pak, Mbah Yai diparingi sehat walafiat. Walaupun sudah sepuh, terkadang beliau masih suka untuk membantu para santri membereskan dan membersihkan halaman pondok," tuturnya. Mendengar penjelasan dari sang putra, beliau pun mengangguk paham. Ya, meskipun sudah tahu jawabannya, hanya itulah yang bisa beliau lakukan untuk menghibur hati putranya yang nampak risau sedari tadi. Ceklek, pintu akhirnya terbuka. Bu Nyai langsung menyuruh beliau beserta putranya untuk masuk ke dalam rumah. Di atas tikar anyaman tersebut terpampang dengan jelas tubuh Minul yang telah dibungkus oleh kain kafan. Lengkap sudah dengan kapas yang telah dibentuk menjadi bola-bola kecil yang dimasukkan ke dalam hidungnya. Istri dari Darmoko kini hanya bisa bernafas melalui mulutnya. Terlihat bibir mungilnya itu bergerak pelan, melantunkan kalimat zikir. Dalam lubuk hati yang terdalam, sebenarnya masih tersimpan keraguan untuk melakukan ritual tersebut. Namun perempuan cantik itu sudah berusaha sebisanya untuk memantapkan hatinya. Degup irama jantungnya yang tak terkontrol nampak terdengar dengan jelas di telinga beliau. Bahkan beliau sendiri pun sebenarnya tak berdaya, tak tega melihat Minul harus mempertaruhkan nyawanya beserta nyawa jabang bayinya. Tapi apalah dayanya, andai saja saat itu Darmoko tak melanggar perintahnya, mungkin hal ini tak akan pernah terpikirkan untuk terjadi.
demi membawa suaminya pulang dengan selamat dari dimensi mereka. Kini, wanita ayu itu telah siap untuk memulai ritual tersebut. "Monggo dimulai Pak Ustadz." "Bismillah, saya sudah siap," tegas Minul. Nampak butiran tetesan peluh putih perlahan mulai berjatuhan dari kelopak matanya. Ustadz muda melirik sang ayah. Sama halnya dengan apa yang dirasakan Minul. Dirinya pun sangat menyayangkan sekali ketika melihat tubuh dari istri Darmoko yang sudah dibalut dengan buntelan kafan. Terasa batinnya tak tega melihat calon ibu muda itu harus mengorbankan jabang bayinya yang belum terlahir ke dunia. Baiklah, jika semua yang ada di sini sudah siap, kini saya akan memulai proses ritual Rogo Sukmo ini. Saya tanya sekali lagi untuk pihak bersangkutan yang akan melakukannya, ya? "Duk, kamu sudah yakin siap?" Demi memantapkan hati Minul, dengan berat hati beliau harus mempertanyakan kembali atas kesiapan hatinya untuk melakukan prosesi ini. Minul terlihat mengambil nafas, mengatur irama detak jantungnya yang terus berdegup tak beraturan sedari tadi. "Insya Allah, saya sudah siap Pak Ustadz," tegasnya kemudian. "Baik, sebelumnya saya akan membuat garis lingkaran terlebih dahulu. Dimohon kepada semua saksi mata yang ada di sini untuk masuk ke dalam sini dan duduk bersila bersama dengan kami semua." Beliau meminta agar Mak Tona dan Bunyai turut duduk berjajar membentuk lingkaran mengelilingi Minul. Saat saya membacakan doa untuk prosesi ritual ini, saya tegaskan kembali ya, untuk semuanya tanpa terkecuali. Saya larang kalian untuk melewati garis yang sudah saya buat ini tanpa alasan apapun. Pusatkan pikiran kalian dengan lantunan zikir sebanyak-banyaknya. Doakan supaya Minul berhasil untuk membawa suaminya pulang. Beri dukungan agar wanita ini tidak merasa takut. Barang siapa melanggar perintah yang sudah saya tetapkan ini, maka musibah yang tak diinginkan sebelumnya akan terjadi. Akibatnya, jiwa Minul tak akan bisa kembali lagi dalam raganya. Begitupun dengan nyawa saya beserta kalian semua yang juga akan turut terancam. Gangguan demi gangguan akan datang untuk memperlemah iman kita nantinya. Dan jangan pernah sesekali membuka mata kalian ketika kalian mendengar suara apapun itu. Karena sesungguhnya, tipu daya mereka sangatlah dahsyat untuk memperlemah iman kita. Ingat, kita masih punya Allah yang akan melindungi kita dari godaan mereka. Jika kalian menyerahkan diri kepadanya, maka yang di atas pun akan menjaga kalian dari gangguan-gangguan apapun. Begitulah kiranya pesan berikut petuah yang disampaikan oleh beliau kepada mereka semua. Satu persatu di hadapan mereka telah disediakan tasbih kecil. Semuanya mulai mengambil barang tersebut dan segera melantunkan bacaan zikir sebanyak-banyaknya. Mata mulai terpejam. Posisi tangan terlihat bergetar mendengar lantunan doa yang dipanjatkan oleh beliau. Tubuh istri dari Darmoko itu sudah terlihat tak bergerak lagi. Hembusan angin tiba-tiba datang pada malam itu dan brak! Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Suaranya sangat keras sehingga membuat mereka yang ada di sana menjadi kaget. Hampir saja Mak Tonah membuka kedua matanya. Namun dengan bantuan dari Yang Kuasa, dirinya pun langsung teringat akan pesan yang telah Ustadz Abdul Salam sampaikan padanya. Garis lingkaran terlihat bercahaya ketika kepulan asap mulai mengitari bagian luarnya. Tak berselang lama, muncullah wujud menyeramkan yang telah dinanti sedari tadi. Sesuai prediksi, doa yang telah dipanjatkan oleh beliau telah mengantarkan arwah nenek kemari untuk melihat prosesi ritual yang akan mereka lakukan. Sosok pocong mengerikan itu berdiri tepat di belakang Ustadz muda. Kemudian perlahan melompat ke arahnya untuk mengganggu satu persatu dari mereka agar ritual tersebut gagal. Sosok itu terlihat kepanasan ketika tanpa sengaja telah memasuki lingkaran terlarang yang sudah dibuat khusus oleh Ustadz Abdul Salam. Melihat semua itu, arwah neneng pun menjadi geram. Kini langkah selanjutnya yang akan ia ambil adalah mengubah wujudnya menjadi perempuan cantik bertubuh molek. Ia mulai memainkan triknya agar salah satu dari mereka mau untuk membuka matanya. Namun dengan sigap, Ustadz Abdul Salam langsung menghimbau kepada semuanya untuk tak membuka matanya, atau akibatnya nanti akan fatal. Terus lantunkan zikir sebanyak yang kalian bisa. Ingat, jangan pernah membuka mata kalian sebelum Minul berhasil untuk membawa suaminya pulang.
Pusatkan pikiran kalian hanya kepada tubuh Minul yang terbaring di atas tikar anyaman ini. Pikirkan tentang nyawanya, sekaligus nyawa jabang bayinya. Jangan pernah termakan oleh bujuk rayu mereka yang terus mengganggu iman kalian, atau ritual ini akan gagal. Berikut pesan beliau yang mengingatkan mereka kembali. Beliau bisa merasakan bahwa ada arwah jahat yang akan mengganggu proses ritual tersebut. Ia sangat khawatir kepada sang putra, takut jika ustadz muda itu termakan oleh bujuk rayu yang telah disiapkan olehnya. Di sisi lain, kini Minul telah berhasil untuk memasuki dimensi mereka. Dengan pakaian serba putih, ia melangkah perlahan memasuki kawah yang di sekelilingnya itu terbuat dari kobaran api membara. Anehnya, saat menginjak kawah berapi itu, kaki Minul tidak merasakan sakit ataupun panas. Gambaran seperti neraka terpampang dengan jelas di depan matanya. Terlihat ada beberapa sosok yang menggunakan pakaian berjubah dengan warna hitam itu tengah mencambuk seseorang yang tubuh dan tangannya itu telah terikat oleh rantai besi. Setelah diperhatikan lagi, rupanya seorang yang dilihatnya tadi merupakan suaminya sendiri. Dengan setengah berlari, ia pun langsung menghampiri suaminya yang tengah disiksa oleh sosok berjubah itu. Namun langkahnya terhenti ketika ada sosok lain yang mencoba untuk menghentikannya dengan cara mencengkeram kedua kakinya. Minul langsung menoleh ke belakang, lalu dengan sekejap tubuhnya itu tersentak dan jatuh seketika. Mas Darmoko? Ia tak menyangka bahwa sosok yang memegangi kakinya tadi ialah suaminya. Lalu siapakah seseorang yang terikat dan dicambuk di sana kalau suaminya sendiri kini telah berada di hadapannya? Untuk menyingkirkan rasa penasarannya, Minul pun langsung menengok lagi ke belakang untuk memastikan. Dan seorang yang tengah dicambuk tadi, berikut dengan sosok berjubah hitam itu telah lenyap dari pandangan matanya. Ketika ia kembali menoleh lagi, ternyata wujud yang mirip dengan suaminya tadi juga telah menghilang dari hadapannya. Ya Allah, apakah ini semua adalah ilusi dari tipu daya mereka untuk mengelabuiku? Sementara itu, hatinya mulai dilanda kegelisahan. Wanita itu duduk sembari terisak dengan melungkupkan kedua kakinya. Dari kejauhan sana, nampaklah sorotan sinar putih terang dengan perlahan mulai mendekat ke arahnya. Anakku, bangunlah. Janganlah kau berputus asa akan sesuatu hal yang mana itu belum kau coba sama sekali. Rintangan ini pasti akan ada untuk menguji seberapa besar imanmu kepada Sang Ilahi. Tutuplah matamu, ukirlah nama penciptamu dalam hatimu, maka ia akan menunjukkan jalan yang tepat untuk mempertemukanmu dengan seseorang yang saat ini tengah kau cari keberadaannya. Kepala Minul mendongak. Ia pun menutup wajahnya dengan tangannya. Seorang berwajah terang benderang layaknya matahari yang bersinar saat itu sungguh menyilaukan penglihatannya. Pakaian yang dikenakannya sangat mirip sekali dengan yang dipakai oleh Ustadz Abdul Salam. Namun bedanya, wajahnya sangat bersinar seperti bulan purnama. Ia tertegun sekaligus takjub. Kehadirannya membuatnya serasa mendapatkan kekuatannya kembali, seperti sebuah dukungan penuh keyakinan untuk menjemput suaminya pulang bersamanya. Setelah memberikan petua untuknya, dengan sekali kerdipan mata, sosok bersinar tadi telah lenyap seketika dari pandangan Minul. Dirinya lalu bangkit, mencari di sekelilingnya. Langkahnya bergerak ke sana kemari, menoleh ke kanan dan kiri. Namun sosok tadi tak jua ia jumpai lagi. Tadi itu siapa, Yok? Kok mirip sekali dengan Pak Ustadz? Sayangnya aku tidak dapat melihat wajahnya, karena wajahnya diterangi sinar terang, seperti sosok malaikat berjubah yang mengarahkanku pada tujuanku sebenarnya, ucapnya dalam batin. Sementara itu di dalam rumah Darmoko, tubuh Minul masih tergeletak di tikar anyaman tanpa bergerak sedikit pun. Mereka yang mengitarinya, terutama beliau, tetap terus fokus dengan lantunan bacaan doa yang dipanjatkan. Sebisa mungkin arwah nenek mencoba masuk untuk menerobos galis lingkaran itu. Namun pada saat itu, kekuatannya sangatlah lemah. Kini dirinya membutuhkan tubuh seseorang yang bisa untuk ia rasuki, agar ia bisa mengendalikannya dan merusak ritual yang telah diadakan di sana. Neneng kemudian mengitari lingkaran tersebut. Sesekali tangannya itu membelai pipi ustadz muda untuk merayunya, namun usahanya sia-sia. Dengan cerdiknya, putra dari sesepuh kampung tersebut malah membacakan lantunan ayat kursi untuk mencegah perbuatan kotornya itu. Alhasil, arwah tersebut kepanasan dan mundur beberapa langkah menjauhi garis terlarang itu. Ia memperhatikan seorang wanita berhijab yang mimik mukanya
terlihat begitu gelisah. Wanita itu duduk tepat di samping Ustadz Abdul Salam. Ya, dialah Bu Nyai, istri dari beliau. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi kening. Kalimat yang dilafadzkan juga terdengar tidak fasih. Ia terus saja memegangi tengkuk bagian belakang lehernya. Melihat semua itu, arwah neneng pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan segera ia langsung menghampirinya, berniat ingin memasuki raga Bu Nyai. Namun tiba-tiba Ustadz Abdul Salam segera berteriak kepada putranya, "Allahu Akbar, cepat lindungi ibumu," suruhnya kepada Ustadz muda tanpa membuka kedua matanya. Mendengar perintah dari sang ayah, ia pun langsung memeluk wanita yang berada tepat di sebelahnya itu. "Astaghfirullahaladzim, Bu. Saya mohon jangan pernah ibu membuka mata." Terus lantunkan doa agar arwah itu menjauh dari tubuh ibu. Ia ingin menguasai raga ibu dan mengendalikannya agar ritual ini menjadi gagal, bisiknya lirih ke telinga Bu Nyai. Bu Nyai menjadi terkejut ketika tiba-tiba dipeluk oleh putranya. Hampir saja ia membuka matanya karena kaget. Beruntungnya, Ustadz muda langsung mengingatkannya bahwa saat ini ada arwah yang tengah mengincar tubuhnya. "Terus Bu, jangan pernah berhenti berzikir. Begitupun dengan Mak Tonah. Ibu genggam tangan Zaki dan Mak Tonah, genggamlah tangan ibuku. Teguhkan iman kalian. Pusatkan pikiran kalian dengan menyebut nama Allah," pintanya kepada mereka. Di saat Ustadz muda tadi membisikkan sesuatu ke telinga Bu Nyai, tanpa sengaja indera pendengaran Mak Tonah turut mendengarnya. Ia pun langsung paham dan mengingat perjuangan Minul untuk membawa suaminya kembali pulang. Kini mereka bertiga telah bergandengan tangan untuk memperdalam iman mereka. Begitupun dengan beliau yang menetralisir doa-doanya lewat tubuh sang putra. Ustadz Abdul Salam memegang bahu putranya, membacakan lafal agar arwah tersebut pergi menjauh dari mereka. Dengan seketika batas garis lingkaran terlarang itu mengeluarkan cahaya putihnya kembali, membuat arwah neneng meronta-ronta, hingga tipu dayanya yang berubah menjadi wanita molek pun juga gagal. Dirinya langsung jatuh tersungkur dengan mulut yang sudah berlumuran darah. Wujud cantik itu dengan sekejap telah berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Tatapan murka ditujukan kepada mereka semua yang terlibat dalam ritual tersebut. Kini tatapan itu beralih kepada tubuh Minul yang tergeletak di sana. Arwah itu pun langsung menyadari bahwa itu semua adalah jebakan. Sengaja mereka memancingnya kemari agar Minul berhasil untuk membawa suaminya pulang dengan selamat. "Kalian tidak akan berhasil dalam melakukan ritual ini. Akan kupastikan wanita itu tidak akan bisa membawa suaminya pulang bersamanya. Aku akan mengambil jiwanya secara perlahan, membuatnya sengsara, dan menguncinya agar tetap berada di dimensi kami untuk selamanya. Dan tubuhnya yang tergeletak itu akan dinyatakan meninggal." Tawa sosok itu terlihat menggelegar di tengah keheningan malam, membuat siapapun yang mendengarnya akan bergidik ketakutan. Setelah berucap demikian, sosok pocong tadi langsung berubah kembali menjadi kepulan asap hitam dan berlalu pergi meninggalkan mereka yang masih fokus untuk menyelesaikan ritual tersebut hingga berhasil. Sementara itu, terukir senyum bahagia dari bibir beliau. Namun nampaknya, kini beliau juga tengah menahan sakit di bagian dadanya. Dari mulutnya itu, perlahan mengalir kucuran darah yang kian lama menetes, membasahi jubah berwarna putih yang dikenakannya saat ini. Tak ada yang mengetahui hal tersebut selain beliau dengan sang pencipta alam semesta ini. Beliau tetap melantunkan doa meskipun tubuhnya kini dalam keadaan lemah. Mungkin karena bentrokan energi antara beliau dengan arwah si neneng tadi. Dengan lantunan doa yang terus dipanjatkan, akhirnya kini beliau berhasil untuk mengusir arwah tersebut pergi. Di dimensi mereka, lewat bimbingan yang diarahkan sosok berjubah tadi, Minul tetap terus berjalan untuk mencari di mana keberadaan suaminya itu, yang saat ini masih disembunyikan oleh arwah tersebut. Langkahnya tiba-tiba terhenti sejenak. Wanita itu kemudian mengelus lembut perutnya. Batinnya merasakan bahwa saat ini suaminya itu berada dekat sekali dengannya. Namun anehnya, ia tak melihat siapapun yang berada di sekelilingnya pada waktu itu. Hanya kawah yang dipenuhi dengan cairan api yang dilihatnya saat ini. Teringat akan petuah yang disampaikan oleh seseorang berjubah tadi, bahwa untuk mencari keberadaan suaminya bukanlah merupakan hal yang mudah. Ia harus melibatkan Allah di setiap langkah-langkahnya.
Kini Minul tahu apa yang harus ia lakukan. Dirinya langsung mengambil posisi duduk bersila sambil mengucapkan kalimat dzikir secara berulang, menyebut nama penciptanya dalam lubuk hatinya itu. Kemudian ia nampak berdoa agar Allah agar mempertemukannya kembali kepada pria yang sangat dicintainya itu. Ya Robbi, mudahkanlah hamba-Mu ini untuk mencari keberadaan Mas Darmoko. Bantulah hamba segera untuk membawa suami hamba pulang ke alam nyata, Gusti. Begitulah kiranya doa yang ia panjatkan kepada Yang Kuasa. Selang beberapa menit, terbukalah sebuah pintu rahasia yang memperlihatkan di mana keberadaan suaminya. Tubuh Darmoko terlihat terkulai tak berdaya di sana, dan di sekelilingnya banyak sekali ruh-ruh jahat yang mengitarinya. Ketika Minul membuka mata, ia pun langsung terkejut melihat gambaran yang ada di depannya kala itu. Dengan setengah berlari, ia langsung menghampiri di mana tempat suaminya itu telah ditemukan. Namun wujud bercahaya tadi tiba-tiba muncul kembali untuk menghalanginya. Ia mengingatkan kembali bahwa dirinya saat ini tengah berada di alam jin. Alam penuh akan ilusi dan sosok-sosok yang sangat mengerikan yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Dan untuk membawa suaminya pulang, maka ia butuh seseorang yang ahli untuk mendampinginya. Berhubung Minul datang sendirian tanpa ada yang menemaninya, sosok berjubah itu pun lantas membantunya dengan membuat tubuhnya menjadi tak terlihat agar kehadirannya tak diketahui oleh mereka, para ruh jahat. Atas izin Allah, tubuh Minul pun langsung dibawa terbang melayang hingga sampai pada titik yang paling ditunggu, yaitu pertemuannya kembali dengan suami tercintanya itu. Ia langsung mengucapkan sujud syukur kepada Yang Kuasa dan berterima kasih kepada sosok yang telah membantunya tadi. Berkatnya, kini ia bisa menemukan di mana suaminya itu telah disembunyikan. Tanpa menunggu lama, Minul pun langsung membawa suaminya pulang bersamanya. Namun saat memapah tubuh Darmoko, tiba-tiba ada kepulan asap yang mengelilinginya, seperti sedang menghentikan langkahnya untuk membawa tubuh tersebut pergi dari sini. Pergilah nak, pergi sejauh yang kau bisa. Jangan hiraukan mereka, biar mereka menjadi tanggung jawabku. Sosok berjubah itu menyuruh Minul untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Dan ketika ia menolehkan kepalanya ke belakang, dirinya melihat Neneng tengah berperang melawan sosok berjubah tadi. Tepat di depannya, pintu dari alam nyata telah terbuka kembali untuknya. Derayan air mata langsung mengucur deras dari pelupuk matanya. Kata terima kasih pun tak cukup pantas untuk membalas semua yang telah dilakukan sosok berjubah itu kepadanya. Minul pun kini langsung melompat ke arah pintu tersebut dan meninggalkan dimensi berwujud neraka ini untuk selama-lamanya. Tidak, jangan bawa tubuh itu pergi. Terdengar teriakan amarah dari arwah Neneng yang tak terima bahwa Minul telah berhasil untuk membawa Darmoko pergi bersamanya. Di sisi lain, terdengar suara batuk dari Ustadz Abdul Salam. Darah yang keluar dari mulutnya pun semakin banyak. Semuanya langsung membuka mata. Mereka melihat tubuh Darmoko yang tergeletak di samping mereka. Alhamdulillah, akhirnya ritual ini berhasil, ucap mereka kompak. Raut gembira terpancar dari wajah masing-masing. Namun mereka tak melihat gerakan yang ditunjukkan oleh tubuh si Minul. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan tubuh Ustadz Abdul Salam telah tergeletak dengan sibahan darah yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Bapak, melihat kondisi sang ayah, putranya, Ustadz muda langsung menghampirinya, berikut dengan bunyai. Teriakan histeris memecah seisi ruangan. Di sisi lain mereka bahagia karena Minul telah berhasil untuk membawa suaminya pulang. Dan di sisi satunya, mereka ditempatkan pada kondisi yang sungguh memprihatinkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka disertai isakan tangis tiba-tiba diucapkan oleh Ustadz muda. Seisi ruangan berderayan air mata. Kini dengan berat hati, sang putra menyampaikan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Pekikan gemuruh suara ricuh serta huru-hara mulai terjadi di dalam rumah itu. Kepergian beliau masih belum bisa diterima oleh sang istri. Bunyai berkuar-kuar atas kesalahan yang telah Darmoko perbuat hingga telah menghilangkan nyawa suaminya. Tak ada yang ingin terkena musibah seperti itu, apalagi semuanya atas dasar unsur ketidaksengajaan yang dilakukannya. Istri dari sesepuh kampung itu berpikir bahwa Darmoko dengan sengaja telah melenyapkan nyawa suaminya demi untuk menolongnya kembali lagi masuk ke dunia manusia. Akibat ketidaktahuan Darmoko menyangkut perintah beliau yang kala itu dilanggarnya, semakin membuat Bunyai menjadi naik pitam. Ia mengamuk, seisi rumah diobrak-abriknya.
Minul yang kala itu baru tersadar, kini turut kaget mendengar teriakan yang begitu kencang dari mulut seseorang. Masih dengan berbalut kain kafan di tubuhnya. Mak Tonah membantu Minul untuk menyandarkan tubuhnya ke dinding. "Mak, ada apa ini sebenarnya? Dan mengapa Bu Nyai terlihat mengamuk begitu?" tanya Minul. Mak Tonah nampak menghela nafas panjang. Ia tak bisa lagi untuk menyembunyikan kabar duka tersebut dari Minul. "Lihatlah di pojok sana, Duk," papar Mak Tonah dengan jemari yang menunjuk ke arah pojok sudut ruangan depan. Minul langsung mengarahkan pandangannya di sana. Ada seseorang yang tergeletak dengan simbahan darah di mana-mana. Namun saat akan melihat wajahnya, ia nampak terhalang oleh tubuh seseorang pemuda dari belakang. "Mari, akan aku bantu kau untuk berpakaian dulu," ujar Mak Tonah, yang kemudian memapah tubuh Minul menuju kamar. Tapi Mak, siapa gerangan yang tergeletak itu?" Minul masih penasaran. "Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Sekarang ganti bajumu dulu," saut Mak Tonah. Intonasinya mungkin terlihat biasa saja, namun sorot kesedihan yang dipancarkan oleh matanya tak bisa ia sembunyikan lagi. "Semua ini gara-gara lelaki itu. Dia harus tanggung jawab atas kepergian bapakmu," teriak Bu Nyai kembali. "Sudahlah Bu, semua sudah suratan takdir. Jangan berteriak begitu. Ini sudah malam. Malu jika sampai didengar tetangga nanti Bu," seru sang putra. Derayan air mata tiada hentinya jatuh bergantian dari kelopaknya. Ia meminta agar sang ibu mengikhlaskan kepergian sang ayah. Semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Beliau pergi dengan keadaan husnul khotimah. Segenap jiwa dan raga telah ia korbankan demi menolong Minul keluar dari alam mereka. Lantunan dan bacaan sholawat serta zikir pun tak sedikit pun luput dari kemingan mulut beliau. Hanya satu yang ia inginkan sebelum ajal itu tiba untuk menjemput. Di waktu itu, sebelum ia menghantarkan putra semata wayangnya itu pergi untuk menuntut ilmu ke pesantren sang guru, ia berpesan agar kelak putranya bisa menjadi anak yang membanggakan. Beliau berharap ketika dirinya sudah tiada nanti, maka ialah yang akan menggantikannya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan dakwah di daerah terpencil itu. Usia ustadz muda kala itu masih terbilang sangat belia. Namun sebagai anak laki-laki, ia mengerti bahwa sepeninggalan sang ayah kelak, dirinya akan membusungkan dada sekaligus menjadi garda paling depan untuk melindungi ibunya sekaligus negeri tercintanya ini. Tak peduli walaupun nasibnya kelak akan sama seperti dengan sang ayah, akan tetapi suatu kebanggaan baginya jikalau bisa memenuhi permintaan terakhir dari beliau. Kini, dirinya melangkahkan kakinya untuk menghampiri dan menenangkan mental ibunya. Keadaannya saat ini sangat membuat dirinya khawatir akan kesehatannya. Usianya juga hampir setengah abad. Memaki, berteriak, mengumpat, marah, dan sejenisnya hanya akan membuat waktunya terbuang sia-sia. Semua itu tak akan bisa membuat suaminya hidup kembali. Sang putra langsung memeluk erat tubuh ibunya, hingga kini tubuh mereka jatuh bersamaan ke bawah. Ia mencoba untuk menguatkan hati sang ibu, agar tetap tabah menerima cobaan ini. Walaupun sebenarnya hatinya juga rapuh. Rasa-rasanya ia masih tak percaya jika sang ayah telah berpulang ke rahmatullah. Sementara di pojok sana, Darmoko mulai membuka mata. Ia memegangi dahi pelipisnya, mencoba untuk duduk perlahan, menyadarkan tubuhnya yang masih dalam keadaan lemas di dinding. Tanpa sengaja, kini pandangannya tertuju pada tubuh seseorang yang sudah tergolek tak berdaya tepat di sampingnya. Allahu Akbar, Pak Ustadz. Ya Gusti, apa yang terjadi pada beliau? Darmoko langsung meletakkan kepala beliau pada pangkuannya. Perlahan air matanya mulai menetes. Mendengar suara Darmoko, nurani Bu Nyai kembali tergugah. Singa yang mulanya sudah berusaha ditidurkan oleh sang putra, kini menjadi bangun kembali. Dengan langkah yang begitu berat ia menghampiri Darmoko yang kini tengah menangisi jasad sang suami. Kemudian dirinya mendorong tubuh Darmoko hingga pria itu jatuh dalam keadaan tersungkur. Setelah itu didekapnya tubuh sang suami dalam pelukannya. Sikapnya kala itu sudah seperti orang yang sedang stres. Ia masih belum merelakan kepergian suaminya dengan ikhlas. Dari arah belakang, nampak Minul keluar dengan pakaian yang biasa ia kenakan sehari-hari. Wanita itu langsung menghampiri suaminya. Mas, kamu sudah sadar? Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Minul. Namun ucapannya tak dipedulikan olehnya. Darmoko masih fokus pada tubuh beliau yang kini sudah menjadi jasad.
tetesan air mata tak henti-hentinya keluar dari kelopaknya. "Mas," saat suaminya hanya diam, Minul pun mencoba untuk memperhatikan sorot matanya. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke satu titik, di mana di situ sudah ada Bunyai yang tengah memeluk tubuh suaminya. Pak Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah itu Minul langsung membungkam mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia melihat tubuh Ustadz Abdul Salam sudah tergolek tak berdaya dengan simbahan darah di mana-mana. Apa yang dilihatnya di alam gaib itu adalah nyata. Semuanya bukanlah sebuah ilusi. Orang berjubah yang membantunya tiada lain ialah Ustadz Abdul Salam sendiri. Beliau telah membelah raganya untuk membantunya membawa suaminya pulang kembali. Dan sebagai taruhannya, kini nyawanya harus melayang akibat menolongnya dari jeratan arwah nenek yang mencoba untuk menghentikannya kembali ke dunia. Hatinya merasa bersalah kepada Bunyai, berikut putranya, atas keteledorannya. Hari ini terjadi korban lagi, dan korban tersebut tiada lain ialah salah satu ulama besar di kampungnya, sesepuh pendiri desa terpencil itu, yang manakala namanya sudah tersohor kemana-mana. Berkat jasa beliau, kini suaminya, Darmoko, bisa kembali berkumpul bersama dengannya. Minul lalu melangkah maju, berniat untuk menenangkan Bunyai. Namun secepat kilat, Bunyai malah mengacungkan jemarinya sambil menatap melotot ke arah Minul. Jangan pernah kalian mencoba untuk mendekati jasad suamiku. Kalian berdua adalah orang yang paling hina di muka bumi ini, yang perempuannya sangat teledor, tak bisa menjaga amanah yang sudah diberikan oleh suaminya. Andai saja waktu itu kamu tidak membukakan pintu tersebut, maka arwah itu tak akan mungkin merasukimu dan membuat suamimu, si Darmoko ini, melanggar perintah yang sudah diamanahkan suamiku padanya. Lihatlah akibat perlakuan kalian berdua. Lihat, sambil menunjukkan jasad beliau yang sudah terbujur kaku itu kepada mereka. Suamiku rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk membawa kalian kembali pulang ke sini. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya. Apakah perasaan teman-teman sama dengan Bunyai soal Minul yang teledor? Bantu komennya ya. Terima kasih untuk penulisnya Naila Nur Fajria, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Semoga terhibur. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum.